pada di feel the breeze, so dance with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Puji Tuhan kita ada waktu ngobrol-ngobrol begini, Pak. Amin. Tadi kita bicara tentang si katekesis. Sebenarnya apa sih, Pak? Katekesis sendiri itu artinya apa? Ya, kalau orang awam katekesis kan sesuatu yang menakutkan kelihatannya ya. Mengajar agama. Kalau mengajar agama kan kesannya jadi guru agama, harus berijazah guru agama, harus mengenal kitab suci. Tapi katekesis sebenarnya apa? Pewarta kabar gembira. Kabar sukacita yang membawa para katekumen dari anak-anak, remaja, dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek, yang mana mau mendalamin iman Katolik. Nah, si katekesi adalah bagaimana kita mewartakan dengan mengajar dan berbagi iman. Itu. Kalau ditambahkan tadi ya, kita mengajarnya, tadi dikatakan, wah apakah kalau mengajar itu kita harus ahli kitab suci seperti kaum Farisi gitu ya. Itu, saya kira tidak sampai demikian gitu ya. Lebih pada pengenalan iman Katolik gitu ya. Nah, itu kalau sering kita sampaikan pada para katekumen itu, para umat yang ingin belajar jadi umat Katolik gitu ya. Kita ibaratnya seperti tour guide. Kita membawa mereka ke tempat-tempat yang menarik mengenai gereja Katolik. Ya, kalau tour guide kan begitu, gitu, bawa ke tempat-tempat menarik dan kita menerangkan apa sih mengenai tempat-tempat tersebut. Nah, ini kita juga demikian. Kita perlihatkan kepada para katekumen apa sih yang menarik di gereja Katolik dan kita jelaskan mengenai hal-hal tersebut. Seru juga ya. Nah, Pak Tony ini sendiri, kan saya suka lihat tuh kalau misa itu Pak Tony itu suka bagi-bagi komuni itu bagian dari katekese itu gimana sih, Pak? Enggak, kalau bagi-bagi komuni bukan katekis, tapi itu adalah prodiakon yang bagi-bagi komuni pada hari Minggu ataupun kadang-kadang di lingkungan. Oke. Kesibukan Bapak sekarang ini apa ya, Pak? Selain bekerja, saya tadi sebagai katekis, sebagai prodiakon, kemudian sekretaris RW, ya agak lengkap lah, ya kan. Jadi bekerja dan berkarya. Berarti salah satu katekese itu nggak cuma sekedar di lingkungan gereja aja, tapi juga mau jadi RW itu juga salah satu bagian dari katekese ternyata ya, Pak ya. Nah sekarang kalau Pak ada nih, itu juga orang sibuk ini, Pak. Saya tadi sehari-hari ya bekerja demi sesuap nasi gitu ya. Tapi juga di samping itu tadi selain aktif sebagai katekis, kebetulan juga diminta oleh umat di lingkungan untuk jadi ketua lingkungan, melayani sebagai ketua lingkungan, dan juga pada saat itu oleh kepala-kepala lingkungan di wilayah kita juga diminta untuk menjadi koordinator wilayah. Jadi kesibukannya di gereja tadi ya seperti sebagai katekis, ketua lingkungan, dan koordinator wilayah. Terus ngomong-ngomong kenapa sih kok mau gitu ya jadi katekis? Sebenarnya kan orang sebenarnya udah sibuk ya untuk hari-hari gitu, untuk sama keluarga lah, pekerjaan lah gitu. Kenapa yang bikin Bapak mau jadi katekis? Sebetulnya sih seperti kebanyakan umat Katolik ya, yang hanya ke gereja pada hari Minggu, setelah itu selesai, kayaknya tanggung jawabnya selesai. Tapi kalau kita melihat di Kelapa Gading ini kan umatnya ada kalau nggak salah 25.000 ya. Terus romonya ada 6. Kata Romo Suto malah 5,5. Kata Romo Suto dan kata 5,5. Jadi yang setengahnya Romo Suto. Nah, kalau lihat seperti itu, kalau zaman mungkin berapa puluh tahun yang lalu, banyak umat yang disambangin oleh Romo, didatengin, ya, kemudian dia tanya jawab, senang sekali umat-umat itu datang. Tapi kalau di 25.000 dengan 6 Romo rasanya nggak mungkin. Terus bagaimana pewartaan ke umat? Nah di sini kelihatannya tanggung jawabnya ini ternyata bukan hanya di Romo, ya, tanggung jawabnya adalah kita semua sebagai umat Katolik. Itu. Kalau saya pikir dengan demikian kalau kita nggak ikutan, terus siapa nih?
Dan kalau kita bicara Romo itu ditugaskan di gereja biasanya paling lama 5 tahun ya. Setelah 5 tahun pindah, 5 tahun pindah. Kita nggak pernah pindah-pindah loh. Ya kan? Kecuali kita pindah rumah atau pindah wilayah ya kan, pindah wilayah. Kita nggak pernah pindah, berarti kita ini selama ini yang menjaga di gereja ini ya seumur-umur kita di sini terus. Terus apa? Ya itu tanggung jawab kita sebetulnya supaya kita merawat bahwa gereja ya persekutuan ini tetap hidup dari generasi ke generasi. Nah, menurut saya itu tanggung jawab kita untuk kita ikutan atau ikut berpartisipasi di dalam bidang kewartaan. Jadi lebih karena rasa tanggung jawab sih ya Pak ya tentang dengan gereja ya. Iya. Lalu kalau Pak Dhani gimana Pak? Kenapa sih kok mau jadi katekis? Iya, memang tidak secara sengaja dan bagaimana gitu ya. Ini cita-cita jadi katekis gitu ya. Saya tuh dulu, ini sedikit sharing saja gitu ya. Dulu waktu muda itu Katolik ya Katolik, dibaptis sudah gitu ya. Tapi tidak begitu aktif. Bahkan misa pun kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang di gereja, kadang-kadang gitu ya. Nah, saya lebih mengutamakan hobi. Hobi saya sepedaan dan melihat barang-barang elektronik gitu. Jadi kalau minggu diajak teman ke Mangga Dua untuk cari elektronik atau ke pusat elektronik, saya milih itu. Atau di Jagoes sepeda, saya milih itu gitu ya. Dan pulang-pulang udah capek. Jadi kalau diminta ke gereja sore, aduh capek, titip doa aja. Gitu ya. Nah ini saya dulu gitu ya. Kemudian setelah beranjak usianya 50-an gitu ya, oleh tetangga katekis juga, Ibu Els diminta, ayo dilihat dari kartu keluarganya, kamu tuh belum penguatan. Ya, sudah umur begini sudah punya anak 2 belum penguatan gitu, ternyata gitu ya. Dan memang dulu tidak diminta untuk penguatan sebelum menikah gitu ya. Dan jadi terus dikejar, saya ya akhirnya ya nggak enak juga, saya datang gitu ya, datang ikut mendaftar. Dan pertanyaan pertama saya di kelas adalah ini boleh bolos berapa kali? Gitu, ya. 12 kali pertama ini boleh bolos berapa kali gitu ya. Dan ini juga pertanyaan umum juga ya. Sekarang katekumen juga tanya gitu. Ini boleh bolos berapa kali gitu ya. Dan tapi syukurlah setelah itu nggak pernah bolos malah. Oh ya. Pertemuan itu nggak pernah bolos gitu. Datang terus dan pada akhir sesi-sesinya saya ke sekretariat dan di situ saya lihat ada pendaftaran katekis. Gitu ya. Saya tertarik, waduh. Kenapa saya tertarik? Saya melihat bagaimana para katekis yang mengajar saya di kelas penguatan itu begitu antusiasnya, begitu menginspirasi kita, ya menghidupkan suasana dan itu menguatkan iman gitu ya. Dan saya berkata kepada istri saya, ya, yuk kita daftar bareng-bareng, gitu ya. Dan syukurlah didukung. Jadi paling tidak kita punya kegiatan bersama nih sekarang saya suami istri ya, untuk belajar bagaimana menjadi katekis dan magang dan syukurlah ini sudah bulan tahun ketiga dan ini masuk tahun keempat kita menjadi katekis. Perlu dicatat berarti katekis di Kelapa Gading cukup menarik karena ini salah satu buktinya. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Dirimu ketinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus.
promosi. Salah satu hasilnya. Tapi seringkali ya orang-orang itu kan, kalau sekarang ini seringkali itu orang tuh bilang, kayaknya waktunya melayani itu tunggu waktu nanti aja deh, waktu udah pensiun, waktunya akan lebih banyak. Waktu sama keluarga ini lebih penting, waktu kerja nih lagi umur-umurnya produktif, perlu cari duit yang banyak, nanti aja. Kalau udah pensiun, uang udah kekumpul, ngelayaninya lebih tenang. Menurut Bapak gimana Pak? Ini kalau saya bilang sih, itu kebanyakan memang begitu. Saya juga dulu berpikir begitu ya, kalau udah nggak kerja, ngapain ya. Jadi kalau nggak kerja terus punya waktu, apakah kita aktif di gereja? Rasanya nggak fair juga ya, kita sudah habis manis sepah dibuang. Jadi katanya kita sudah nggak produktif lagi, baru melayani Tuhan. Tuhan kasih kita dari kecil sampai besar dengan segala kelimpahan berkat dan rahmat. Kenapa kok kita menunggu kita pensiun? Padahal saya bilang setiap orang dikasih waktu 24 jam. Ada orang yang bisa nganggur-ngangguran, bisa tidur-tiduran, ada orang yang sibuk sekali, kadang-kadang 24 jam kurang. Saya rasa itu pilihan ya, bagaimana kita mengatur waktu kita. Toh katekis nggak tiap hari ngajar loh. Saya pikir tadi tiap minggu ngajar, ternyata enggak ya. Kita bisa berbagi dengan teman-teman karena katekisnya cukup banyak, jadi kita berbagi hanya dibutuhkan 2 jam dalam seminggu. Kadang-kadang mungkin 4 jam dalam seminggu, tapi 2 jam rata-rata, belum tentu seminggu, kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Nah, apa artinya 2 minggu sih? Kalau kita bisa berbagi, kita siapkan. Tadinya saya pikir bisa nggak ya? Jam 3 sore loh, hari Sabtu, enaknya tidur tuh. Ya kan? Saya selalu katakan kepada katekumen, Anda yakin mau jadi Katolik 10 bulan bersama saya, tiap Sabtu jam 3 sampai jam 5 enak-enak tidur nonton film, ya kan? Kalau Anda yakin mau jadi Katolik, berarti Anda dipilih, bukan pilihan, tapi Anda dipilih. Maka dari itu saya bilang, pertama dari magang, ngajar, lama-lama, wah kita kayak sedikit ketagihan ya. Tiap Sabtu kita mesti mempersiapkan. Ya, karena apa? Ternyata Katolik itu kaya sekali. Kaya sekali. Dari doa, apa yang kurang di Katolik? Ya kan? Doa pagi, malam, siang, sebelum makan, sudah makan. Apa aja ada di situ. Cuman kita nggak pernah menggali. Jadi kadang-kadang kita melihat orang lain. Orang lain kok berdoa bisa bagus sekali. Padahal di Katolik doanya luar biasa. Ada doa rosario dan lain-lain. Nah, semakin kita gali, semakin menarik. Tadinya kita bilang, makanya saya bilang, tak kenal maka tak sayang. Begitu kita lihat pelan-pelan, tadinya sih bosen juga ada, tapi lama-lama, ternyata terus berkembang dinamis. Akhirnya kita ini nggak ada apa-apanya, belum tahu banyak soal Katolik. Begitu masuk ke sana, kita sambil belajar, sambil mengajar, sambil belajar mengajar, makin lama kita merasa Tuhan itu luar biasa buat kita. Kalau Pak Dhani gimana Pak? Ya, tadi pertama-tama saya ikut kelas katekis juga gitu ya. Mau jadi katekis, mau belajar, itu mesti pertemuan dulu. Ya. Iya. Hampir 1 tahun juga pertemuannya, ikut kelas persiapannya gitu ya. Sama tadi pertanyaannya masih seperti itu ya. Boleh bolos berapa kali gitu ya. Karena khawatir, karena kenapa? Tadi ada pekerjaan yang sehari-hari. Yang juga perlu kesibukan ya, orang mau ketemu orang dan ada appointment segala macamnya. Tapi syukurlah selama mengikuti kegiatan itu ya, nggak tahu ini bagaimana, selalu kalau ada bentrokan gitu ya, ya tinggal pasrah saya berdoa ini gimana nih gitu ya, dan ternyata ada jalan gitu ya. Kebanyakan dari klien yang mau ketemu, ditunda dulu gitu ya. Jadi saya bisa ikut kelas katekis. Atau mungkin nanti kelasnya ada sesuatu ditunda, jadi diganti hari, jadi saya bisa ketemu. Jadi ada sesuatu yang mengatur juga, gitu ya. Dari itu saya ingat satu pesan dari seorang teman yang mengatakan, udah dari muda dia aktif gitu ya. Nggak apa-apa, cari dulu kerajaan Allah. Selebihnya nanti akan dilengkapi. Iya, keren. Kalau kita dengar dari dua bapak-bapak ini ada satu kesamaan. Pada saat mulai melayani, sebenarnya nggak cuma sekedar kasih, tapi kalau kita lihat ada satu kepuasan yang mungkin beda gitu ya dari waktu bekerja atau apa, tapi satu kepuasan itu yang membuat mereka untuk terus bertahan menjadi katekis. Ngomong-ngomong Pak, sebenarnya di si katekis itu kerjaannya apain aja sih?
Wis. Kelihatannya sih dibilang sedikit banyak juga ya. Sebetulnya simple aja sebetulnya kalau kita mempersiapkan ya kan, ya mempersiapkan katekumen itu kan kalau tadi mungkin Mbak Dani juga pengalaman di bayi mempersiapkan rekoleksi orang tuanya supaya dipersiapkan karena sebetulnya kita nggak ingin umat Katolik itu anak-anaknya dibaptisnya bukan dari bayi. Oh iya, Saya benar. pernah menanyakan dua-duanya Katolik, kenapa dibaptisnya baru SD baru mau belajar katekumen? Ya biarlah mereka bisa tahu kondisi di luar. Loh, berarti kamu nggak yakin waktu jadi Katolik dulu? Bapak mamanya. Ya kan, maknya tuh bapak emaknya Katolik, sebenarnya kamu yakin jadi Katolik? Mestinya karena keyakinan itu anaknya dari kecil harus bersama di Katolik. Sehingga apa? Pekerjaan kita berkurang untuk yang anak-anak itu. Ya kan, pasti anak-anak dari luar, dari agama lain atau dari yang mungkin belum mengenal Katolik, itu pekerjaan kita, bukan orang-orang umat Katolik yang anaknya dididik secara katekumen. Jadi ada beberapa persiapan-persiapan ya, selain nanti mengajar, ya mengenalkan iman Katolik, kita juga sharing. Sebetulnya kita banyak sharing bagaimana sih sebagai orang Katolik supaya mereka, wah Katolik ini ternyata luar biasa, menarik itu. Jadi pekerjaannya sebetulnya saya bilang selain mengajar tadi, mengajar tentu saja kita punya silabusnya, punya aturan main lah, supaya nggak semua orang datang, saya bisa ngajar, ya kan, terus ngajar seenak dia sendiri, jadinya seperti apa? Kita ingin menjadi orang-orang Katolik yang berkualitas. Untuk itu ada aturan mainnya. Itu kita ikutin aturan mainnya dan nggak susah-susah amat lah aturan mainnya, ya bisa diikutin, bisa dipelajarin dan bisa dilakukan. Oke. Tadi ada apa Pak? Baptis. Kalau ditambahkan juga tadi ya, kegiatannya itu mulai tadi dari bayi sampai lansia, rumah gitu ya, itu dilakukan pendampingan oleh gereja dan kita dari Sikatekese juga mencoba untuk melakukan itu ya. Dari bayi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tony, anak kita mempunyai persiapan untuk anak-anak. Setiap minggu ada Bina Iman Anak, itu sekolah minggu gitu ya. Sekolah di minggu, gereja juga ada Bina Iman Remaja. Ya. Kemudian ada juga persiapan komuni pertama bagi tadi bayi-bayi yang sudah dibaptis akan menerima komuni pertama. Kemudian ada juga sakramen penguatan, persiapannya juga untuk anak yang SMP. Kemudian ada juga baptis dewasa. Kalau baptis dewasa sekaligus menerima 3 sakramen, permandian, komuni dan juga penguatan sekaligus ya. Dan kemudian juga ada juga pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus. Kita pernah mempersiapkan juga bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus ini kita dampingi untuk menerima komuni pertama. Dan sekarang kita lakukan misa secara rutin untuk anak-anak berkebutuhan khusus. 2 bulan sekali kita lakukan misa khusus untuk mereka. Kita dampingi mereka dan orang tuanya. Sampai ke lansia pun yang ingin dibaptis kita juga melayani juga. Dan sebagai katekis tadi tugasnya bukan hanya mengajar, tapi kita sharing iman. Kalau sharing artinya dua arah. Kita juga memberikan iman-iman kita, tapi kita juga menerima dari mereka. Apa sih yang menarik dari mereka? Dari kehidupan mereka. Kita juga belajar banyak dari mereka. Ya. Kita makan juga di sana juga, ya. Makan juga. Dan itu menarik juga. Tidak bosan kita itu ya. Contohnya saya juga mengajar di kelas ya, untuk para calon baptis yang akan menikah. Wah, cepet-cepet itu Pak, berarti ya? Cepetan gitu ya. Cepet-cepet. Nah, ini yang menarik, kita minta pasangannya supaya datang juga. Gitu, ya. Di situ kita juga diingatkan, jadi bukan kita ngajar juga. Kenapa? Pasangan itu datang, ya. Mereka di kelas, ya mendengarkan kita, memperhatikan kita, tapi sambil pegang-pegangan tangan. Waduh. Ya, mesra sekali. Jadi kita juga diingatkan, wah saya dengan pasangan saya juga harus demikian nih pulang ya. Masa murid-muridnya begitu, gurunya nggak demikian, gitu ya. Jadi saling memperkaya diri. Gitu. Itulah katekis, sangat fun, sangat menarik. Berarti katekese itu tuh yang dilayani itu banyaknya minta ampun ya. Ada berapa jumlah katekis di tempat kita Pak? Di paroki kita ini? Yang terdaftar itu ada 54. Jadi kalau dikatakan banyak atau sedikit, relatif. Kita masih memerlukan
katekis-katekis baru juga karena 54 untuk semuanya itu Pak, ya. sip-sipan. Ya, karena pekerjaan kita kan tidak tiap minggu mengajar, tapi bergantian dengan teman-teman, sehingga kita memerlukan jumlah yang cukup lumayan. Iya, iya. Dan yang kita butuhkan tadi tidak hanya yang muda, ya, tapi siapa saja yang berjiwa muda. Iya, iya. Silahkan untuk ikut serta dalam pelayanan sebagai katekis. Nah teman-teman, dengarkan, paroki kita ini perlu banyak banget katekis-katekis. Dan katekis-katekis itu ternyata nggak seperti yang bayangin kalau kita belajar agama kayak di sekolah-sekolah dulu. Kalau kita dengar dari share-nya salah satunya ini kan, Bapak Dani itu di dalam itu kita banyak sharing, kita banyak juga belajar banyak. Jadi kita nggak sekedar kasih, tapi kita juga makan di situ. Gimana Pak, seringkali itu suka ada anak muda tuh terutama ya, seringkali tuh kalau udah diajakin, ini seringkali tuh mereka tuh bilang, aku mah apa tuh? Aku mah bagaikan apa tuh remahan rengginang doang lah dibandingin sama orang-orang tua itu. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, sebetulnya dulu waktu saya ketemu Romo juga, saya bilang Romo kayaknya belum pantas ya, jadi katekis gitu. Karena apa? Karena masih banyak kekurangan yang dalam hidup saya ini. Terus Romo bilang, coba di paroki kita ini yang sempurna itu yang mana orangnya? Ya kan? Yang sempurna yang mana di paroki kita? Gak ada. Romo aja juga ada kesalahan, ya kan? Iya. Jadi percayalah kalau kita punya niatan, kita mau, pasti Tuhan memampukan kita. Lihat para rasul, bukan orang pinter-pinter itu yang dipilih oleh Tuhan Yesus, bukan orang pinter-pinter, orang nelayan. Tapi begitu dia pilih, dia mampukan, dan para rasul itu bisa mewartakan kabar sukacita ke semua makhluk, bukan semua manusia, semua makhluk. Amin ya. Dan jangan takut kalau mau join jadi katekis ya, karena semua ada persiapannya. Ya, ada persiapannya, ada kelas-kelasnya yang bisa dipelajari ya, dan itu pun juga tidak berhenti. Setelah kelas kemudian magang, kemudian mulai diminta untuk mengajar, boleh ya, memegang satu kelas sendiri. Tapi selama itu juga masih terus belajar juga. Baik dari tadi sharing-sharing maupun dari katekisnya juga ada pengajaran-pengajaran refreshment juga untuk katekis-katekis yang sudah jadi. Jadi ada proses-prosesnya ya Pak? Terus. Ada kriteria khusus nggak untuk orang-orang yang mau jadi katekis itu? Harus apa gitu Pak? Ya sebetulnya yang pertama pasti orang Katolik ya. Katolik, Baptis, harus. terima Ekaristi, terima penguatan. Ya, jadi orang Katolik yang quote unquote juga jadi panutan. Sampai nanti wah itu orang hidupnya aja nggak beres jadi katekis, kira-kira gimana gitu. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Sehingga dengan demikian yang penting lagi sebetulnya motivasi. Motivasinya, karena punya motivasi, karena ini kan nggak ada yang ngatur, ya. Sabtu ngajar jangan begini, Sabtu ngajar, oh sorry lupa, waduh celaka. Kalau katekis model begini, kira-kira gimana, ya kan? Jadi nggak ada yang mengatur kalian. Udah janji hari Sabtu, ya datanglah hari Sabtu, jam 3, jangan datang setengah 4, jam 4, kira-kira panutan gitu aja kan. Katekumenya lihat, ya katekis gua model amburadul begini, celaka gitu ya. Itu kan mencoreng nama baik dari gereja. Ya, padahal kita harus menumbuhkan mereka. Orang Katolik ini seperti ini loh. Enggak disiplinnya, ya kan? Semuanya tuh dapat sedikit aturan tadi. Oke, ya. Dan jadi katekis tadi memang persiapannya perlu gitu ya, dan memang harus jadi panutan gitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau kita menjadi katekis kita dipersiapkan, ya. Walaupun tadi contohnya saya tadinya ke gereja juga ogah-ogahan gitu ya. Kalau pengen baru ke gereja dulu begitu. Tapi setelah jadi katekis, justru malah merubah diri saya. Karena tadi belajar dari yang lain bahwa saya harus lebih baik lagi, sehingga saya sekarang lebih rajin ke gereja, lebih semangat ke gereja gitu ya. Itu perubahan-perubahan ini juga terjadi. Berarti sebenarnya sama ya, kayak misalnya kalau kita dengan makin ikut
Nyemplung itu sebenarnya ada jadi kayak pagar gitu ya, supaya kita hidupnya juga menjadi lebih baik. Betul. Oke. Tentu yang nonton kita ini banyak yang mau jadi katekis, Pak. Coba kasih pesan buat mereka. Ya pesannya simple, Matius 9:37, tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Mari kawan-kawan, umat Katolik di Kelapa Gading. Bila kembali, hey, 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 hey kawan. Yang mana? Ya, marilah bergabung dengan kami menjadi katekis, hubungin nomor yang tercantum di layar ini. Bagi teman-teman juga yang mau jadi katekis, jangan takut. Oh, saya masih muda, saya belum pengalaman, saya belum bisa ini itu, semua akan dipersiapkan dan jadi katekis itu fun. Kita memberikan pengertian pada para katekemen dan kita juga belajar banyak dari para katekemen juga. Ayo join sebagai katekis. Kayaknya nggak rame, Pak, kalau nggak ada sayembara. Tujuh. Ayo. Bikin sayembara, Pak. Kita bikin sayembara untuk sesi kali ini. Ya, pada saat normal, berapa kali misa di paroki Kelapa Gading, Sabtu sore sampai Minggu sore. Itu aja. Kalau sudah, bisa dijawab melalui WA yang tercantum di layar ini. Ada hadiahnya ya? Ada hadiahnya ya, Pak? Ada. Katanya sih 10. Kita Katanya pilih bakal 10. ada 10 dipilih, nanti akan diundi, dan nanti yang dapat bakal diumumkan di tayangan berikutnya. Luar biasa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Corona membuat seluruh dunia luluh lantak. Semua kegiatan harus dilakukan di rumah. Online menjadi jawaban dan semakin merantak. Masker dan cuci tangan menjadi syarat mutlak. Corona telah membuat semua manusia menarik dan berteriak. Ekonomi dan ibadah menjadi susah. Kegiatan dan komunikasi menjadi berjarak. Mengingatkan kita untuk tetap memelihara iman dan berakhlak. Kita umat Katolik dituntut untuk tetap memelihara kasih dan berbela rasa. Bagi orang-orang yang merasa terpanggil ingin melayani, inilah saatnya untuk mengambil langkah. Berani dan berkata, "Aku bisa." Jika bukan sekarang, kapan lagi?